Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya akan ajak kita membaca dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Fakta yang kita temukan mengenai keluarga termasuk yang kita temukan dalam bacaan kita, iman yang dimiliki orang tua tidak serta-merta juga akan dimiliki oleh keturunan mereka. Contohnya tadi kita lihat, Yoel dan Abia, anak-anak dari Nabi Samuel, tidak hidup seperti ayahnya. Ada beberapa hal berkaitan dengan anak dan orang tua. Yang pertama, fakta yang kita temukan, anak tumbuh besar menjadi seperti orang tuanya. Itu lumrah, maka kita mengenal istilah like father, like son, atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebagaimana anak, begitulah ayahnya. Dengan kata lain, seorang ayah dapat dikenali melalui anaknya. Kenapa? Karena seorang anak umumnya mencontoh perilaku dan tabiat ayahnya. Bapak Ibu, perilaku dan tabiat itu bukan sesuatu yang diturunkan secara genetis. Seperti juga keselamatan, tidak dapat diwariskan. Kalau penyakit memang bersifat genetis, warisan. Anak belajar dengan melihat, bukan mendengar. Apa yang diperbuat orang tua akan lebih membekas dibandingkan dengan apa yang dikatakan atau dinasihatkan secara verbal oleh orang tua. Penjelasan verbal tanpa contoh akan mudah terlupakan dibandingkan dengan contoh tindakan, sekalipun itu tanpa penjelasan verbal, tanpa kata-kata. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, tidak mendapatkan contoh yang baik. Jadi bagian kedua, ada anak tumbuh besar, tidak menjadi seperti orang tuanya, atau menjadi seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Apa yang salah? Pada masa kini, seperti kita temukan pada Yoel dan Abia, kita menemukan anak dari beberapa hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan. Anak-anaknya memiliki masalah etika moral yang memalukan. Lalu kenapa anak-anak mereka bisa seperti itu? Dengan jelas Alkitab mengatakan Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, tidak hidup seperti Samuel. Sekali lagi, sikap dan perilaku tidak diwariskan, tapi dicontohkan dalam lingkup kehidupan yang terdekat, yaitu keluarga. Tetapi Samuel pasti tidak mencontohkan tindakan buruk. Saya yakin, hanya saja Samuel mungkin juga tidak mengimpartasikan tindakan baik apa, tindakan baik seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anaknya sejak kecil tentu saja. Sebagaimana hamba-hamba Tuhan di masa kini, Samuel dapat diduga tidak memiliki cukup waktu untuk membangun relasi intim dengan anak-anaknya, atau yang biasa kita sebut sebagai quality time. Samuel tidak memberikan waktu yang berkualitas, quality time bagi anak-anaknya.
Nabi Samuel dapat dipastikan sangat memprioritaskan urusan umat Tuhan. Kita tahu, sepanjang masa pelayanannya dia mengelilingi semua daerah yang ada di wilayah Israel. Dia mengurusi umat Tuhan sedemikian rupa. Tapi dia lupa memprioritaskan keluarga. Kehadiran seorang ayah yang seharusnya menjadi figur teladan, yang seharusnya menolong mereka mengenali nilai-nilai yang baik. Seorang ayah yang memberikan contoh, mengimpartasikan nilai-nilai yang baik, tidak ada. Karena kesibukan, bahkan karena pekerjaan Tuhan memang. Keluarga juga adalah hal penting yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi iman seperti apa yang memperkokoh keluarga? Orang tua harus hadir, mengimpartasikan semua kebenaran firman Tuhan yang sudah menyatu dalam kehidupannya kepada anak-anak mereka. Maka anak-anak mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami sebagai orang tua, berikan hikmat kepada kami, pertolongan kepada kami, wibawa yang dari Tuhan agar kami bisa mendidik anak-anak kami, mengimpartasikan hal-hal rohani yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.